밤이렇게 시간이 약간은지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Diana Pitasari, NPM 23412027 kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi etika dan budaya. Pengertian etika dan budaya. Etika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Etika menuntun individu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan norma sosial hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Budaya adalah seluruh cara hidup suatu kelompok masyarakat yang meliputi nilai-nilai norma, adat istiadat, keyakinan, bahasa, seni, dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mempengaruhi bagaimana individu dalam kelompok tersebut berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan etika dan budaya. Hubungan antara etika dan budaya sangat erat karena etika seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya di suatu masyarakat. Budaya adalah kumpulan norma, adat, dan nilai yang berkembang di dalam suatu kelompok, sedangkan etika adalah prinsip atau pedoman moral yang menentukan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Berikut beberapa hubungan utama antara etika dan budaya. Yang pertama, norma yang berbeda. Apa yang dianggap etis dalam suatu budaya mungkin berbeda dengan budaya lainnya. Misalnya, praktik bisnis atau adat sosial yang dianggap wajar di suatu negara bisa dianggap tidak etis di dalam negeri lain. Yang kedua, relativisme etika. Beberapa pandangan mengatakan etika bersifat relatif, artinya apa yang dianggap etis tergantung pada konteks budaya masing-masing masyarakat. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa etika bersifat universal, berlaku di semua budaya. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap etika individu. Budaya membentuk cara pandang seseorang terhadap hal-hal yang baik dan buruk. Nilai-nilai kekeluargaan, pendidikan, dan agama yang ada di dalam budaya akan mempengaruhi bagaimana seorang memutuskan sesuatu yang etis. Yang keempat, etika dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, budaya organisasi dapat menentukan strategi etika dalam perusahaan. Sebuah perusahaan yang berbasis di negara tertentu mungkin menerapkan kode etik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya negara tersebut, atau mengadopsi standar global untuk menyeimbangkan etika dalam konteks internasional. Contoh aturan perilaku di perusahaan manufaktur dan perbankan. Aturan perilaku di perusahaan manufaktur dan perbankan biasanya memiliki perbedaan yang signifikan karena sifat operasional kedua industri tersebut. Namun, kebudayaan bertujuan untuk menjaga integritas, keamanan, dan keberlanjutan dalam bisnis. Berikut ini beberapa contoh aturan perilaku di masing-masing industri. Yang pertama, aturan perilaku di perusahaan manufaktur, yaitu kepatuhan terhadap standar operasional. Setiap pekerja harus mengikuti prosedur standar operasional (SOP) dalam menggunakan mesin dan peralatan untuk menghindari kecelakaan atau kerusakan peralatan. Yang kedua, tidak menerima atau memberikan suap. Perusahaan mengharuskan karyawan untuk menghindari segala bentuk suap atau gratifikasi dalam interaksi dengan pemasok atau mitra bisnis. Yang ketiga, produktivitas dan efisien. Karyawan diharapkan bekerja dengan efisien dan tidak melakukan tindak yang memperlambat produksi atau menyebabkan penurunan kualitas produk.
Yang kedua, aturan perilaku di perusahaan perbankan, yaitu kerahasiaan data nasabah. Karyawan bank harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah dengan ketat, termasuk data pribadi, saldo rekening, transaksi, dan informasi keuangan lainnya. Berikutnya, tidak ada konflik kepentingan. Karyawan dilarang berlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bank atau nasabah. Selanjutnya, transparansi dan integritas. Karyawan harus bertindak jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah serta menghindari praktik manipulasi atau penipuan dalam pengelolaan dana nasabah. Kedua sektor ini memiliki aturan yang mendasar dalam mengelola perilaku karyawan, namun disesuaikan dengan karakteristik bisnis masing-masing. Aturan perilaku ini penting untuk menjaga reputasi, memastikan kepatuhan hukum, dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.